Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute, masih di MK Bahasa Jawa. Nah, ini untuk pertemuan kedua, season kedua. Di video kedua, kita akan membahas tentang perkembangan bahasa Jawa. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Jawa. Kita akan lihat perkembangannya akan seperti apa. Kita mulai terlebih dahulu dengan penutur bahasa Jawa. Ya, ini bahasa Jawa itu menduduki peringkat 12 penutur terbanyak di dunia dengan jumlah penutur aktif itu sekitar 85 juta penutur. Jadi kalian bisa lihat ya itu di slide itu a word of language, a word of languages itu ada peta jumlah persebaran, bukan jumlah persebaran, jumlah penutur bahasa di berbagai dunia. Kalian bisa lihat itu paling banyak itu Chinese, itu bahasa Mandarin itu tertinggi, terus kemudian bahasa Spanyol, Spanish itu juga ternyata tertinggi, lalu ada bahasa Inggris, Arab, India, Portugal, Rusia, dan bahasa Jawa menduduki peringkat ke 12. Lalu bagaimana peralihan bahasa Jawa? Ketika kita udah tahu nih bahasa Jawa itu penuntunnya terbanyak 12 terbanyak. Dia dari 15 itu masuk 12 terbanyak. Di peringkat 12 sih memang, dan kemudian di Indonesia juga banyak sekali penutur bahasa Jawa. Lalu kita pahami juga peralihan bahasa Jawa itu gimana sih? Kok bisa penuturnya bisa sebanyak itu? Jadi ada peralihan bahasa Jawa itu ada 3 masa. Masa peralihan bahasa Jawa ada di Jawa kuno, Jawa pertengahan, Jawa baru, dan bahkan sebenarnya ada beberapa ahli berpendapat peralihannya itu ada 4. Jadi setelah bahasa Jawa kuno, Jawa pertengahan, Jawa baru, lalu Jawa modern yang saat ini. Cuma kalau yang saya tekankan, saya lebih pendapat dengan 3 masa peralihan sih. Jawa kuno itu mungkin kalau kalian ingat Sumpah Palapa itu menggunakan bahasa Jawa kuno. Jawa pertengahan itu ketika kalian tahu tentang Panji-Panji atau cerita-cerita Panji itu dituliskan dalam manuskrip yang berbahasa Jawa pertengahan. Kalau Jawa baru ya setelah era Mataram Islam itu mulai ke peralihan bahasa Jawa baru. Dan semuanya ini ditulis menggunakan aksara Jawa. Tapi sebelum aksara Jawa itu Jawa baru sih. Jawa baru, Jawa pertengahan itu aksara Jawa. Tapi kalau Jawa kuno itu kadang masih ada yang menggunakan aksara Palawa. Aksara Palawa itu truk lewat. Aksara Palawa itu bukan Hono Coroko tapi Kakak Gaganga Caca Jajanga Dada, saya lupa itu aksara Palawa itu pokoknya yang pakai Kakak Gaganga bukan Hono Coroko, itu adalah aksara Palawa. Lalu setelah kita paham peralihan bahasa Jawa, kita coba pahami rumpun bahasa Jawa. Jadi para ahli membagi rumpun bahasa Jawa ini menjadi 3 kelompok juga: Jawa Ngapak, Jawa Baku, Jawa Wetanan. Nah, mungkin kalian sudah sadar ya, bahasa Jawa itu memiliki varian, memiliki dialek berbeda-beda. Nah, ini rumpun itu memang dibagi menjadi 3: Ngapak, Baku, Wetanan. Ngapak itu jelas daerah Banyumasan, ke sana itu Ngapak, Banyumasan ke barat itu Ngapak. Kalau bahasa Baku itu Jogja, Solo itu Baku, Jawa Tengah itu cenderung Baku, sedangkan Jawa Wetanan itu Jawa Timuran itu berbeda lagi. Kalian coba bandingkan misalkan kata ngopo, kenapa? Kenapa itu kalau bahasa Jawa Baku itu ngopo. Terus kalau bahasa Jawa Wetanan itu lapo. Kalau bahasa Ngapak itu ngapa. Pakai A, bukan O. Tapi dari ketiga rumpun bahasa Jawa ini, kelompok rumpun ini, bahasa Jawa Ngapak itu dianggap bahasa yang paling relik. Dia paling tua, dia paling dekat dengan bahasa sebelumnya, bahasa Jawa kuno, karena pelafalan vokal A itu tetap dibaca A. Kalau Jawa Baku atau Jawa Wetanan itu A itu pelafalannya
dibaca O. Lalu tingkat tutur bahasa Jawa itu ada beberapa macam. Ada ngoko, lugu, ngoko andap antio basa, ngoko andap basa antio, madya ngoko, madyantara, mudakrama, kramantara, wridakrama, krama inggil, krama desa, basa bagongan, basa kasar. Ada 12. Tapi yang kita kenal ada 3 tok. Basa Jawa ngoko, basa Jawa madya, dan basa Jawa krama inggil. Itu ya. Tapi untuk penjelasan terkait dengan tingkat tutur ini kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi itu terkait dengan apa ya, perkembangan bahasa Jawa. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar.